Kita semua pernah dengar soal sumpah selibat para imam kan? Ini bukan sekedar aturan biasa, tapi janji suci yang udah dipegang selama ratusan tahun. Sebuah sumpah yang kalau dilanggar akibatnya besar banget dan seringkali disembunyikan dalam sunyi. Tapi gimana kalau kesunyian itu akhirnya dipecahkan? Yuk kita bedah bareng sebuah kisah modern tentang kerahasiaan, pengungkapan dan perjuangan untuk diakui. Nah, tahun 2019 ada pengakuan yang, bikin geger dari Vatikan. Untuk pertama kalinya, mereka mengakui secara publik kalau ada seperangkat aturan rahasia. Aturan untuk para imam yang melanggar sumpah selibat mereka dan ternyata punya anak. Ini bukan lagi sekedar gosip loh, tapi konfirmasi langsung dari jantung gereja Katolik. Ini tuh kayak membuka kotak Pandora yang udah puluhan tahun digembok rapat-rapat. Dan jangan salah ya, pengakuan ini bukan karena Vatikan tiba-tiba mau terbuka. Oh bukan. Ini adalah pengungkapan yang dipaksa oleh jurnalisme investigatif, yang akhirnya berhasil menyibak tirai dari sebuah proses internal yang udah lama banget disembunyikan dari kita semua. Proses rahasia ini yang diungkap oleh The New York Times adalah pengakuan publik pertama kalinya dari Vatikan. Coba dibayangin, sebuah institusi global ternyata punya prosedur tertulis untuk ngurusin sesuatu yang secara teori harusnya nggak pernah terjadi sama sekali. Ini menunjukkan adanya sistem yang dirancang bukan buat nyelesain masalah, tapi buat nyutupin masalah. Terus, siapa dong pahlawan di balik semua ini? Kenalan sama Vincent Doyle. Hidupnya dia sendiri adalah bukti nyata dari rahasia ini, karena dia adalah putra dari seorang imam. Nah, setelah ditunjukin dokumen rahasia itu dalam sebuah pertemuan di Roma, dia nggak tinggal diam. Dia langsung kerja sama dengan media untuk mengubah perjuangan pribadinya jadi berita global dan ngasih suara buat ribuan orang lain yang hidup dalam bayang-bayang. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit deh biar paham akar masalahnya. Sumpah selibat ini tuh inti dari disiplin buat para imam di gereja Latin. Ini bukan cuma tradisi tapi janji fundamental yang membentuk seluruh hidup seorang imam. Terus, apa yang terjadi kalau janji itu dilanggar? Nah, ada istilah resminya nih buat proses seorang imam keluar dari imamat, laisasi. Gampangnya, ia kembali jadi orang biasa. Dokumen rahasia Vatikan itu secara spesifik meminta para imam yang punya anak buat ngambil jalan ini, supaya mereka bisa memikul tanggung jawabnya sebagai orang tua. Tapi, laicisasi itu ada dua macam loh, nggak semuanya sama. Ada yang sifatnya hukuman, dijatuhkan buat pelanggaran yang berat banget, tapi ada juga yang atas permintaan pribadi. Nah, dokumen rahasia itu mendorong para ayah imam untuk ngambil jalur yang kedua. Ini bedanya penting banget. Gereja nggak menghukum mereka, tapi lebih ke mempersilahkan mereka pergi diam-diam. Tujuannya? Jaga rahasia. Ketegangan antara aturan institusi sama sifat alami manusia ini sebenarnya bukan hal baru. Biar benar-benar ngerti, kita harus lompat jauh ke belakang. 500 tahun lalu, ke sebuah momen di mana tantangan yang mirip terhadap praktek gereja, termasuk selibat, membelah dunia Kristen Barat untuk selamanya. Tentu saja kita lagi ngomongin Martin Luther. Semuanya kan dimulai tahun 1517 dengan 95 tesisnya. Eskalasinya cepet banget. Tahun 1521 dia diekskomunikasi. Dan puncaknya, tahun 1525, dia melakukan sesuatu yang gak kebayang buat seorang mantan biarawan. Dia nikah. Pernikahannya itu bukan cuma urusan pribadi, tapi sebuah pernyataan politik dan teologis yang sangat kuat. Ini nunjukin satu hal yang penting banget. Reformasi itu bukan cuma soal debat teologi yang jelimet di atas kertas. Ini soal kehidupan nyata, soal pengalaman manusia. Pemberontakan terhadap selibat wajib adalah pengakuan bahwa pemimpin spiritual juga manusia biasa, yang punya keinginan dan kehidupan personal yang nggak bisa dihapus begitu aja sama aturan. Dan kalau mau contoh yang pas, lihat aja ceritanya Katharina von Bora. Wah, hidupnya ini kayak film petualangan. Bayangin, dikurung di biara dari umur 5 tahun, terus diam-diam baca tulisan Luther yang diselundupkan. Ini yang memicu pelarian super nekat, kabur dari biara dengan ngumpet di dalam tong ikan. Gila kan? Dengan menikahi Luther, dia bukan cuma bebas, tapi juga jadi simbol model baru bagi keluarga pendeta. Dan inilah argumen Luther yang belak-belakan banget. Dengan satu kalimat ini, dia seolah merobohkan pembenaran teologis yang udah dibangun berabad-abad tentang selibat. Dia mengubah narasinya dari yang tadinya panggilan suci, jadi sesuatu yang justru bertentangan dengan kodrat alam itu sendiri. Ini sebuah pergeseran yang sangat radikal pada masanya. Oke, sekarang kita lompat lagi ke masa kini. 500 tahun setelah Luther, perdebatan yang mirip muncul lagi. Tapi, kali ini yang mimpin bukan teolog,
tapi generasi baru, anak-anak dari para imam itu sendiri. Mereka nggak menentang teologi, tapi mereka menuntut pengakuan dan minta budaya kerahasiaan ini diakhiri. Perjuangan mereka itu melawan pembungkaman yang udah dipaksakan selama beberapa generasi. Dan senjata mereka apa? Media. Mereka pakai kekuatan pers dan jangkauan internet buat membawa cerita mereka yang dulu cuma jadi bisik-bisik rahasia ke panggung dunia dan menuntut untuk didengar. Suara-suara kayak Sarah Thomas ini, dia seorang akademisi sekaligus anak seorang imam, jadi perspektifnya kuat banget. Penelitiannya dia itu bukan cuma teori, tapi kesaksian hidup. Dia menjabarkan dengan jelas rasa sakit dari perilaku pembungkaman institusional yang memang dirancang untuk membuat keberadaan mereka tetap jadi rahasia. Dan media ternyata jadi sekutu yang sangat ampuh. Polanya jelas banget. Mulai dari laporan-laporan kecil di tahun 2017, terus boom, jadi berita global di tahun 2019. Di saat yang sama, platform online seperti Copying International membangun komunitas dan akhirnya mengakhiri isolasi yang selama ini jadi senjata utama untuk membungkam mereka. Jadi, apa sih sebenarnya yang mereka perjuangkan? Poin pentingnya, ini bukan soal uang atau nuntut reformasi kebijakan yang rumit. Intinya, ini soal martabat sebagai manusia. Mereka cuma minta pengakuan sebagai individu, penghapusan stigma yang udah menghantui hidup mereka, dan penerimaan yang tulus apa adanya. Nah, cerita ini sebenarnya lebih besar dari sekedar satu isu di satu gereja aja. Ini tuh studi kasus yang sempurna tentang gimana teknologi dan perubahan sosial pelan-pelan menggerogoti struktur kekuasaan lama yang selama ini mengandalkan kerahasiaan untuk mempertahankan kekuasaannya. Disinilah kita lihat konsep baru yang keren banget. Kekuasaan itu sekarang nggak cuma mengalir dari atas ke bawah, tapi juga ditantang secara horizontal, dari satu orang ke orang lain, lewat jaringan yang terhubung, yang sama sekali nggak peduli sama struktur otoritas tradisional. Bedanya tuh jauh banget. Struktur vertikal, kayak hierarki gereja, itu kan informasinya dikontrol dari atas, dan orang-orang di bawah dibikin terisolasi. Nah, gerakan horizontal, contohnya kayak #MeToo atau perjuangan ini, cara kerjanya beda total. Informasi disebar secara terbuka, dan individu yang tadinya sendirian jadi bersatu, membentuk kekuatan massa yang nggak bisa diabaikan. Pergeseran kekuasaan ini mengubah peta permainan. Dulu, kalau mau ada perubahan, ya harus lewat jalur hierarki yang super lambat. Sekarang, lihat deh media massa dan terutama media sosial udah jadi megafon yang jauh lebih kuat bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk bersuara dan menuntut perubahan. Ujung-ujungnya, ini adalah benturan budaya. Generasi sekarang yang udah biasa hidup serba terbuka di dunia digital, itu punya semacam alergi sama yang namanya kerahasiaan institusi. Ide bahwa kebenaran yang gak nyaman harus disembunyikan demi citra institusi, itu udah makin gak relevan dan gak bisa diterima lagi. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Di zaman di mana satu postingan bisa jadi berita dunia dalam sekejap, dan orang-orang yang terisolasi bisa saling menemukan secara online dalam hitungan jam, model kerahasiaan kuno kayak gini, apa masih bisa bertahan? Kayaknya sih angin perubahan itu bukan cuma berhembus lagi, tapi udah jadi badai yang merobohkan tembok-tembok keningan satu persatu.